Muhammad bin Salman yang ingin pimpin Barcelona, Rizky Ridho yang gagal bawa pulang Puskás, Estevao cedera otot, Madrid yang akan memainkan Lunin di Copa del Rey, hingga Dembele yang memenangkan FIFA The Best. I'm gonna love you. Laporan soal Muhammad bin Salman yang dikabarkan menyiapkan dana hingga 10 miliar euro untuk mengambil alih Barcelona menggambarkan bagaimana sepak bola modern kini tak bisa dilepaskan dari geopolitik dan kekuatan ekonomi global. Jika skenario ini benar-benar terjadi, bukan hanya utang Barca yang lenyap, tetapi juga identitas klub berbasis sosios yang selama ini dijunjung tinggi berpotensi berakhir, membuka era baru Camp Nou dengan konsekuensi besar bagi tradisi dan keseimbangan kekuatan Eropa. Pengumuman resmi pemenang Puskás Award kembali menegaskan bahwa panggung FIFA adalah arena global, bukan ruang euforia lokal. Meski Rizky Ridho gagal meraih trofi dan hanya finish di peringkat keempat, pencapaiannya tetap bersejarah bagi sepak bola Indonesia, sekaligus menunjukkan bahwa apresiasi dunia tetap mengakui kualitas meski tak selalu berujung gelar. Cedera otot yang dialami Estevao menjadi pengingat kerasnya ritme sepak bola modern, terutama bagi pemain muda. Absennya sang pemain dalam laga penting Chelsea menambah tantangan bagi Maresca, yang harus terus menyeimbangkan ambisi hasil instan dengan perlindungan aset masa depan klub. Kontroversi soal Rafinha yang kembali tersisih dari berbagai penghargaan individual memunculkan perdebatan klasik tentang keadilan dalam penilaian. Dengan kontribusi gol dan asis yang luar biasa, serta trofi domestik yang diraih, kekecewaan publik, termasuk reaksi emosional dari sang istri, menunjukkan jurang antara angka statistik dan pengakuan resmi. Penghargaan FIFA The Best 2025 yang diraih Ousmane Dembele menandai puncak transformasi kariernya. Dari pemain yang kerap dikritik karena inkonsistensi, Dembele kini diakui sebagai yang terbaik dunia, menegaskan bahwa ketekunan dan sistem yang tepat bisa mengubah narasi seorang pemain secara total. Pengumuman FIFA Pro Best 11 kembali membuka ruang debat di kalangan penggemar tentang siapa yang pantas masuk tim terbaik dunia. Perbedaan pandangan ini menegaskan bahwa sepak bola bukan hanya soal data, tetapi juga persepsi, gaya bermain, dan pengaruh di momen-momen besar. Pernyataan jujur Bruno Fernandes mencerminkan dilema klasik antara loyalitas dan realitas industri. Meski mencintai Manchester United dan memilih bertahan di tengah godaan finansial dari Arab Saudi, perasaannya yang seolah tidak terlalu dibutuhkan oleh klub menunjukkan bagaimana hubungan pemain dan manajemen kerap retak di balik komitmen di atas lapangan. Keputusan Real Madrid untuk memberi kesempatan Lunin tampil di Copa del Rey menunjukkan pentingnya rotasi dalam musim panjang. Menghadapi lawan dari divisi lebih rendah, laga ini bukan sekedar formalitas, melainkan ujian konsentrasi dan profesionalisme bagi skuad pelengkap. Situasi Xabi Alonso yang terus berada dalam pengawasan ketat menegaskan standar tinggi Real Madrid. Di klub sebesar Los Blancos, kemenangan saja tidak cukup. Gaya bermain, atmosfer tim, dan performa di laga-laga krusial menjadi tolok ukur utama kelangsungan seorang pelatih. Kemenangan hukum Kylian Mbappe melawan PSG memperlihatkan kekuatan pemain di era modern. Putusan pengadilan yang memerintahkan klub membayar puluhan juta euro menegaskan bahwa bahkan institusi raksasa pun tak kebal terhadap konsekuensi hukum ketika hak pemain diabaikan. Pembelaan Dejan Lovren terhadap Mohamed Salah menunjukkan bahwa ikatan personal antar pemain bisa melampaui rivalitas dan opini publik. Sindiran balik kepada Jamie Carragher menjadi simbol bagaimana rekan setim lama tetap berdiri di belakang satu sama lain bahkan setelah tak lagi bermain bersama. Kasus rasisme yang dialami Janse Sayuri bahkan setelah ia meminta maaf, kembali membuka luka lama sepak bola. Serangan yang menyasar keluarga, terutama anaknya, menegaskan bahwa masalah rasisme bukan sekadar isu di lapangan, melainkan persoalan kemanusiaan yang dampaknya sangat nyata. Gagalnya Rizky Ridho meraih Puskás Award tidak menghapus kebanggaan nasional. Masuk 4 besar dunia sudah menjadi pencapaian besar, dan sikap rendah hati Ridho yang berterima kasih kepada para pendukung menunjukkan mentalitas positif yang patut diapresiasi. Dominasi gol salto dalam 4 edisi terakhir Puskás Award memperlihatkan bagaimana estetika masih memegang peranan penting dalam penilaian FIFA. Keindahan momen spektakuler tetap menjadi simbol universal sepak bola yang melampaui taktik dan statistik. Masuknya Cole Palmer ke dalam 11 terbaik versi FIFA Pro dan FIFA menjadi pengakuan global atas lonjakan kariernya.
Sebagai pemain asal London, pencapaian ini bukan hanya prestasi personal, tetapi juga bukti bahwa konsistensi dan kontribusi nyata mampu mengangkat status seorang pemain ke level dunia.